Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan, NIM 2020531129. Kelas D, Prodi Sistem Informasi. Ya, sebelum itu saya akan merepresentasikan materi ke-9 dasar akuntansi. Dosen pengampunya Pak Arif. Ya, ini langsung ke slide pertama. Let's go. Konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Next. Agenda. Konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Kedua, jenis laporan keuangan. Ketiga, analisis laporan keuangan. Next. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Ini sangat berguna bagi perusahaan karena ini akan mengefek pada kemajuan. Soalnya ini dapat menilai kekuatan dan kelemahan. Jadinya perusahaan akan tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Next, analisis bisnis dibagi menjadi dua. Ada evaluasi prospek, ada evaluasi risiko. Ini akan menghasilkan pengambilan keputusan bisnis bagi investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktur, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, lawyer. Next. Framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis. Pertama, business environment and strategy analysis. Industri analisis, strategi analisis. Ini polanya ya. Ini ada akuntansi analisis, finansial. Ini ke akuntansi analisis. Ini ke prospektif analisis. Akuntan analisis, jadi financial analisis, analysis of cash flow, profitability analysis, risk analysis. Ini menjadi cost of capital estimate. Terus prospective analysis menjadi intrinsic value. Next. Framework analisis laporan keuangan. Menilai lingkungan bisnis. 2. Membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Next. Menilai kualitas laba. Next. Analisis laporan keuangan. Memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Next. Menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen? Bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Ini adalah yang nantinya menjadi pertanyaan bagi perusahaan. Next, analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan
kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kedua, kompetensi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Nah, ini yang akan menjadi pacuan untuk industri agar mereka mampu terus berkembang. Soalnya persaingannya semakin tinggi, profitabilitasnya. Yang keempat, struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Next. Aktivitas bisnis. Aktivitas perencanaan memiliki tujuan yang pertama, kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunities, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, pricing. Ini semuanya meliputi aktivitas bisnis yang tujuannya seperti ini semua. Faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama, rivalry among existing firm. Pertama, industry growth. Yang kedua, concentration. Yang ketiga, differentiation. Yang keempat, switching cost. Yang kelima, fixed variable cost. Yang keenam, excess capacity. Yang ketujuh, exit barrier. Yang ini trade of new entrants, meliputi scale of economy, distribution access, relation, legal barrier. Yang ketiga, trade of substituent product. Ini meliputi relative price and performance, buyer willing to switch. Ini langsung merujuk ke industri profitability. Oh, enggak. Ini yang keempat, bargaining power of buyer. Switching yang meliputi switching cost, differentiation. Ini sama kayak rivalry among existing firm. Ada differentiationnya. Yang ketiga, importance of product for cost and quality. Yang keempat, number of buyer. Yang kelima, volume per buyer. Yang kelima, yang terakhir, bargaining power of supplier. Yang meliputi switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality. Yang kelima, number of buyer. Yang kelima, volume of buyer. Ini sama kayak bargaining power of buyer. Soalnya ini pembeli, ini penyuplai. Lanjut, analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan, meliputi analisis profitabilitas, analisis risiko, analisis arus kas. Analisis profitabilitas yaitu evaluasi pengembalian investasi, yaitu mengantisipasi kalau investornya mengembalikan investasinya, mengembalikan uang investasinya atau berupa barang, bisa jadi barang, bisa juga uang. Analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, evaluasi sumber dan menggunakan alat. Analisis rasio, analisis arus kas, yang tujuan memunculkan risiko akuntansi. Next. Prospective analysis. Ini meliputi proses to forecast future and pay off. Dua,
business environment and strategy analysis. Accounting analisis, financial analysis, yang terakhir extracting value. Yang aktivitas bisnis ini dibagi menjadi dua ya, aktivitas investasi atau pembelian sumber daya, juga penjualan sumber daya. Ini di rolling ya, ada yang nanti tugasnya membeli, ada yang menjual supaya industri mendapat profit, mendapat keuntungan. Yang kedua, aktivitas pendanaan pemilik atau pemilik industri. Yang kedua, non pemilik atau investor. Kadang aktivitas bisnis dibagi menjadi tiga, aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, pendapatan dari dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Next, laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Next, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Semua yang terjadi dalam industri, baik itu pendapatan maupun uang keluar itu akan tercatat dalam proses akuntansi. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, statement of financial position atau balance sheet. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, income statement and other comprehensive income. Yang ketiga, laporan perubahan modal, statement of shareholder equity. Yang keempat, laporan arus kas, statement of cash flow. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan dan aktivitas bisnis ini ada planningnya ya. Investing, current cash, akun receivable, inventories, marketable securities, non-current land, building and equipment, parent investment. Yang kedua ada operating, meliputi sales itu bisa dikatakan supply, cost of goods sold, selling expense, administrative expense, interest expense, income tax expense. Financing, yang terakhir financing, current notes payable, account payable, salaries payable, itu gaji, income tax payable. Non currentnya bond payable, common stock, retained earning. Next, informasi tambahan atau selain laporan keuangan. Ini di luar laporan keuangan. Ada diskusi manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan dan atas catatan LK. LK itu laporan keuangan. Informasi tambahan, proxy statement, sumber informasinya, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator. Yang keempat, announcement perusahaan. Yang terakhir itu website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi dibagi menjadi dua, akuntansi keuangan, laporan keuangan dan pengungkapannya. Akuntansi manajemen itu meliputi rencana, anggaran, laporan, dan kinerja unit. Pemakai eksternal yaitu investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan yang akuntansi manajemen pemakainya internal yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Ini meliputi internal, pemilik, manajer, pegawai. Yang eksternalnya pelanggan, kreditor, pemerintah. Kedua, ini proses penyediaan informasinya yang
Tadi kan pertama melalui identifikasi, yang kedua mengetahui kebutuhan informasi stakeholder, yang ketiga merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, dan yang keempat catat data ekonomi dari aktivitas bisnis, yang kelima siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Nantinya akan jadi proses penyediaan informasi. Alur transaksi bisnis. Pertama, persetujuan transaksi. Transaksi terjadi, dokumen disiapkan, catat di jurnal, posting ke buku besar, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan. Tahap kedua, posting dari buku jurnal ke buku besar. Yang ketiga, terakhir membuat neraca saldo, trial balance. Itu harus balance kredit dan debitnya sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyelesaian untuk menyesuaikan akun akrual dan penangguhan. Yang kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Yang kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Sistem akuntansi terdiri dari yaitu akun dicatat ke dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar atau artikel. Sistem akuntansi yaitu bertujuan mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklarifikasi item, meringkas dampaknya, lalu melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Ini pertemuan ke-9 saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.